Setiap negara tidak selamanya dapat memproduksi semua kebutuhan warganya, namun membutuhkan produksi barang dari negara lain. Setiap negara ketika membeli barang dan jasa dari negara lain, maka harus menjual barang dan jasa ke negara lain juga untuk mendapatkan devisa sebagai alat pembayaran internasional. Konsep inilah yang disebut sebagai perdagangan antar negara. Dan perdagangan antar negara adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang merupakan materi PS kelas 8 semester genap. Materi yang akan dibahas: 1. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. 2. Aktivitas perdagangan antar negara. 3. Manfaat perdagangan antar negara. 4. Faktor pendorong perdagangan antar negara. Dan 5. Perbedaan perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Pengertian perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara meliputi kegiatan perpindahan barang dan jasa, serta perpindahan faktor produksi, bisa berupa sumber daya alam, bahan baku atau bahan mentah, tenaga kerja, modal atau investasi, dan teknologi. Aktivitas perdagangan antar negara ada dua macam. Yang pertama ekspor dan yang kedua impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, dengan imbasnya akan mendapatkan devisa. Apabila ekspor lebih besar daripada impor, maka perdagangan negara tersebut surplus atau memiliki cadangan devisa yang lebih besar dan akan menguatkan nilai tukar mata uang negara tersebut. Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri dengan menggunakan devisa. Berarti apabila suatu negara mengimpor barang dari luar negeri, maka mengeluarkan devisa atau mengurangi cadangan devisa negara tersebut. Apabila impor lebih besar daripada ekspor, maka neraca perdagangan negara tersebut akan minus, dan ini menyebabkan melemahnya nilai tukar terhadap nilai tukar negara lain. Pelaku ekonomi baik orang ataupun lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sedangkan pelaku ekonomi baik orang ataupun lembaga yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Pemerintah sangat mendorong para pelaku ekonomi di Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor dengan tujuan supaya neraca perdagangan Indonesia surplus atau supaya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar menguat. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor diantaranya: yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, diantaranya memberikan kemudahan perizinan, pemberian subsidi, bantuan modal, dan teknologi. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sebenarnya apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar atau mata uang asing, bagi eksportir itu sangat menguntungkan karena selisih nilai tukar yang sangat besar. Namun apabila perusahaan atau pelaku ekonomi membutuhkan bahan baku dari luar negeri atau dengan cara impor, maka akan menambah biaya produksi. Jadi yang paling baik adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional. Negara Indonesia selalu giat melakukan perjanjian bilateral dengan negara-negara lain di dunia. Misalnya, apabila Indonesia melakukan perjanjian dagang dengan Australia, maka membuka peluang bagi usaha-usaha di Indonesia, baik usaha besar ataupun usaha kecil seperti kerajinan, untuk menjual barangnya ke Australia. Namun apabila Indonesia tidak melakukan kerjasama atau perjanjian perdagangan dengan negara lain, misalnya dengan Israel, maka tertutup bagi pelaku ekonomi di Indonesia untuk menjual barangnya ke Israel. Yang keempat, meningkatkan promosi. Pemerintah juga sangat gencar meningkatkan promosi barang atau jasa ekspor Indonesia, diantaranya pariwisata, kerajinan, dan industri kreatif. Perdagangan antar negara memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian suatu negara, baik bagi
rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ataupun rumah tangga pemerintah. Manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Ini bagi rumah tangga produsen. Bagi rumah tangga produsen, apabila menjual barangnya ke luar negeri akan memiliki selisih keuntungan yang lebih besar daripada menjual barangnya di dalam negeri. Bagi rumah tangga konsumen, manfaat perdagangan antar negara adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak lagi untuk membeli barang-barang yang siap dikonsumsi. Menjalin persahabatan antar negara merupakan manfaat perdagangan antar negara bagi rumah tangga, pemerintah. Salah satu manfaatnya adalah ketika Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang dan negara-negara lain di ASEAN. Saat Indonesia mengalami bencana alam, misalnya tsunami di Aceh, maka negara-negara lain banyak yang memberikan bantuan sosial kepada korban bencana alam di Indonesia. Manfaat selanjutnya dari perdagangan antar negara adalah transfer teknologi modern. Dalam ruang lingkup perdagangan antar negara berupa perpindahan tenaga kerja, teknologi, dan investasi, negara maju secara tidak langsung mengajarkan bagaimana teknologi modern dalam memproduksi barang dan jasa kepada negara berkembang. Di sini akan terjadi yang namanya alih teknologi. Perdagangan antar negara bisa terjadi, ada faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Di antaranya, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya kelebihan produksi barang dari dalam negeri, adanya perbedaan faktor produksi seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, serta terjadinya era globalisasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah. Dan sekarang kita akan membandingkan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, perdagangan antar negara memiliki peluang perdagangan yang lebih luas. Apabila perdagangan antar pulau, pangsa pasarnya itu hanya konsumen dalam negeri sehingga produsen akan membatasi produksinya. Tetapi dalam perdagangan antar negara, pangsa pasarnya adalah konsumen dalam negeri dan luar negeri sehingga bisa memproduksi barang lebih banyak lagi. Yang kedua, adanya kedaulatan suatu negara. Dengan perjanjian perdagangan antar satu negara dengan negara lain, berarti negara tersebut mengakui kedaulatan negara yang lain. Apabila negara itu belum merdeka, maka negara lain tidak akan mengadakan perjanjian perdagangan antar negara. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam perdagangan antar pulau atau antar daerah masih menggunakan tukar rupiah, tetapi dalam perdagangan antar negara harus menggunakan devisa atau valuta asing atau mata uang asing seperti dolar, euro, dan lain sebagainya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.